Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Nawayna wa ta'allama wa ta'allam liwajhillah wa 'ala man wahyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala man wasalafana salihun lillahi ta'ala. أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم آمين اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم وصف الله الذين أحسنوا بقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Ikhwani fillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga kita bisa mempergunakan nikmat sehat tersebut untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan pelaksanaan ketakwaan tersebut Allah akan selalu menambah nikmat-nikmatnya yang lainnya kepada kita semua. Allahumma amin Allahumma amin. Dan juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar kita selalu berada di jalannya, selalu berada di ridhonya, selalu berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafun as-salihun. Allahumma amin Allahumma amin. Ikhwani fillah, ini masih di keterangan tentang kelanjutan makna al-husna, makna konsekuensi balasan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya konsekuensi apapun, keburukan sedikit pun yang telah dilakukan oleh seseorang atau mungkin kita, itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada balasannya, pasti ada imbalan yang setimpal daripada perbuatan buruk yang kita lakukan. Begitu juga tentang kebaikan. Begitu juga tentang kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan memberikan balasan yang indah kepada kita. Bahkan di di keterangan yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Sini diartikan sebagai surganya Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada kita adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali beberapa pelajaran yang lalu pun kita menjelaskan bahwasanya tujuan utama kita di dunia adalah kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Tujuan utama kita di dunia adalah kita kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga yang abadi, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan, kalau kemarin dijelaskan di surat An-Najm ayat 31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwasanya semua alam semesta beserta isinya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu,
dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang melakukan keburukan, bagi mereka yang melakukan dosa, bagi mereka melakukan kemaksiatan di dalam buminya Allah, di dalam alam semestanya Allah, di dalam miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa yajziyal ladzina ahsanu, Allah juga akan memberikan balasan yang baik bagi kita yang mau melakukan kebaikan, bagi kita yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil husna, dengan balasan yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk bagaimana Allah mensifati orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Tsumma wasafallahu alladzina ahsanu. Allah mensifati orang-orang mukmin, orang-orang baik. Artinya, siapa sih orang baik? Siapakah orang yang bisa dikatakan disebut sebagai orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad menjelaskan, tsumma wasafallahu alladzina ahsanu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di lanjutan ayat tersebut, setelah Allah bersaksi, setelah Allah mengikrarkan dirinya bahwasanya alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya, dan orang-orang yang melakukan keburukan dan kebaikan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, ganjaran yang setimpal dari yang mereka lakukan, yang mereka perbuat di milik Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah juga memberikan mensifati, kalau pengen menjadi orang yang baik, maka jadilah alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, yaitu orang-orang yang bisa dikatakan baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Fitrah kita di dunia adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah menjadi fitrah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu alladzina yastanibuna kaba'iral its. Orang-orang yang baik menurut Allah itu adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka kita disebut sebagai orang yang baik. Dan alhamdulillah sampai detik ini mungkin kita masih bisa disebut sebagai orang yang baik. Mungkin kalau kita merasa tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, kecuali kalau mereka yang sudah merasa pernah melakukan dosa besar, maka segeralah ia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan juga sengaja tidak mengeluarkan zakat. Ini termasuk salah satu dosa-dosa besar. Uququl walidain, termasuk durhaka kepada orang tua, juga menjadi dosa-dosa besar. Wal fawahisha, dan juga perbuatan keji, termasuk zina pun dikatakan sebagai salah satu perbuatan yang keji di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal lamam, kecuali yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Artinya apa? Kita sudah berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu, untuk jauh, untuk bisa menjauhi, untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar. Tetapi ada dosa-dosa yang mana itu kita tidak bisa menjauhinya. Sekuat tenaga apapun, pasti kita akan terjerumus di dalam dosa
kecil. Di sini disebutkan illal lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ada banyak kesalahan-kesalahan kecil yang itu dianggap dosa dan merupakan dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ulama menafsirkan di dalam ayat ini bahwasanya illal lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil itu adalah tentang satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berhubungan tentang ayat ini. Ada salah satu hadis yang mana diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan, qala Al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar an Abi Tawus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhum qala ma ra'aitu syai'an ashbahu bil lamami mimma qala Abu Hurairah. Aku tidak melihat sesuatu yang sangat mendekati tentang kesalahan-kesalahan kecil seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hurairah. Yang mana qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesalahan-kesalahan kecil, apa sih kesalahan-kesalahan kecil di sini? Artinya bisa masuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala kataba 'ala ibni Adam haddahu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di dalam satu tulisan, dalam satu takdirnya, bahwasanya seorang anak Adam pasti akan terjerumus pada satu zina. Dari makna zina. Adraka dzalika la muhalahu. Ini pasti mereka, anak Adam ini pasti akan terjerumus pada zina dan tidak akan pernah terelak lagi. Ini sudah akan pasti terjadi. Kenapa? Fazinal ainun nadar. Zinanya mata adalah melihat. Zinanya mata adalah melihat. Seberapa sering kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu yang disengaja ataupun tidak sengaja. Nador, kita melihat katakanlah orang seksi, sekelebat, sekejap saja, itu sudah dihitung sebagai satu kesalahan kecil. Apalagi memandangnya juga itu sudah dihitung sebagai kesalahan kecil. Artinya apa? Fazinal ainu an-nadar. Zinanya mata adalah ketika ia melihat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La muhala, artinya apa? Ini sudah sangat sangat sulit sekali seseorang itu bisa terjauh atau terhindar dari dosa ini. Dosa mata ini sudah sangat sulit. Semoga kita pun berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga pandangan kita agar menjadi pandangan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wazinal lisan an-nutqu, termasuk zinanya lisan adalah ketika ia berucap. Tentu ini adalah berucap, berkata, bertutur sesuatu yang menyakiti orang lain, yang berbuat zalim, bertutur yang tentang hasud, bertutur tentang gosip ataupun ghibah. Nah, ini termasuk zinanya al-lisan, dan ini juga wal-iyadu billah, jarang sekali kita bisa terhindar dari itu. Pasti kita akan terperucut, terpeleset dari zina mata, dari zina lisan. Dan ini termasuk digolongkan atau sebagai ulama menerangkan tentang al-lamam di sini. Kesalahan-kesalahan kecil. Adraka dzalika wan nafsu tamanna wa tashtahi. Ketika mata sudah melihat, lalu lisan pun pasti kemungkinan besar akan terucap. Ayunya arek iku rek. Daniyo. Nah, ini kalimat-kalimat. Kenapa dilanjutannya wan nafsu? Nafsu tamanna, berharap. Yang ini juga menjadi
al-lamam bisa juga menjadi satu kesalahan kecil yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sebagai kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nafsu, tamanna berharap, wa tashtahi dan juga memiliki hasrat, ingin. Lalu yang menjadi orang bisa terselamatkan dari zina mata, zina lisan, zina nafsu, zina hati, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzib, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Lalu di sini farj, kemaluan, adalah yang bisa dikatakan yusaddiq. Artinya ketika sudah mereka punya keinginan untuk melakukan satu, katakanlah mungkin waqiyadu billah zina, lalu terjadi kebetulan, terjadi betul perzinahan, fal farju yusaddiqu, artinya apa? Terjadi perzinahan besar, maka ini menjadi satu, bisa dikatakan sebagai hakikat perzinahan dan terjerumus dalam satu dosa besar. Kalau masih mungkin katakanlah kasare, ada orang yang berpacaran, berpegangan tangan, mungkin berciuman, berpelukan, ini masih di dalam taraf ulama menafsirkan, mengartikan sebagai al-lamam, kesalahan-kesalahan kecil, dan akan terjerumus pada kesalahan besar ketika ia melakukan perzinahan, wal iyadu billah. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Kalau ternyata hasrat, mungkin ia langsung dijaga oleh Allah, diingatkan oleh Allah bahwa zina adalah merupakan perbuatan besar, maka dia langsung menggagalkan, yukadzibu, artinya apa? Menolak hasrat itu, menolak mata itu, menolak lisan itu. Ini makna al-lamam, kesalahan-kesalahan kecil. Bahkan singkatnya ulama menafsirkan lagi al-lamam adalah seseorang yang melakukan satu kali dosa besar atau satu kali kesalahan kecil, lalu ia bertobat dan tidak mengulanginya. Maka ini disebut sebagai al-lamam, dan masih disebut oleh Allah sebagai orang yang baik kalau ia pernah, katakanlah sudah pernah melakukan perbuatan dosa, melakukan mungkin perzinahan, melakukan satu kesalahan atau dosa-dosa kecil, lalu ia bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah, tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orang tersebut masih disebut oleh Allah, disifati sebagai orang-orang yang baik. Inna rabbaka wasi'ul maghfir, karena Allah adalah yang maha luas ampunannya. Wallamamu huwas saghair, kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad menjelaskan di dalam kitabnya, menerangkan makna al-lamam. Al-lamam atau kesalahan-kesalahan kecil adalah huwa as-saghair min adh-dhunub, adalah dosa-dosa kecil allati la yakadul abdu yakhlu minha, yang mana ini pasti seseorang hamba itu tidak akan bisa menghindari hal itu. Maka ditafsirkan yang paling mudah para ulama adalah tentang zina mata, zina lisan, zina jiwa, hati, nafsu. Nah, ini selalu sering terjadi di dalam diri kita, dan bahkan sangat sulit kalau kita tidak menjaga pandangan kita. Wa qala ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Dalam ayat yang lain, dan ini masih berhubungan tentang seseorang, yang mana tentang perbuatan baik dan juga perbuatan buruk seseorang. Maka kami pun mengambil tema adalah sehubungan dengan ayat daripada surat Shad ayat 28, bahwasanya samakah kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kedudukan kita itu dilihat sampai di mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah beriman, kita sama-sama beriman, sama-sama Islam, itu akan dilihat kedudukannya lagi oleh Allah, sampai di mana kedudukan kita melakukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami, artinya Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan menganggap orang-orang yang melakukan atau beramal soleh kal mufsidin, seperti mereka atau sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Atau patutkah am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau patutkah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Nah, ini yang menjadi patokannya adalah keimanan dan juga amal soleh atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, maka artinya kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah beriman, lalu kita mau melakukan amal soleh, mau bertakwa kepada Allah, menjauhi semua larang-larang Allah dan melakukan ketaatan, ketakwaan, maka itu akan menjadi satu kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak sama kedudukan kita, tidak sama kedudukan orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. La yastawi ashabun nar, orang ahli neraka, wa ashabul jannah, dan juga kedudukan dengan orang ahli surga. Ashabul jannah humul faizun. Para penghuni surga adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu hadis yang indah yang mana diriwayatkan dari Abul Qasim, kama annahu la yujtana minasyauqil 'inabu kadzalika la yanalul fujjaru manazilal abrar. Sebagaimana tidak dapat dipetik dari pohon yang berduri sebuah buah anggur yang manis, wa kadzalika la yanalul fujjar manazilal abrar, demikian pula halnya orang-orang yang durhaka, mereka tidak akan memperoleh kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita muhasabah, apakah kita benar-benar termasuk orang-orang yang menjadi yang ditempatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sebagai orang yang beriman, dan juga tidak hanya beriman saja, tapi juga melakukan ketakwaan kepada Allah dan beramal soleh, sehingga menjadi orang-orang yang benar-benar istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'abtala, kata Allah Subhanahu la ay la naj'aluhum sawa'un indana, ay la naj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wa la fil akhirah. Al-Imam Abdullah bin Al-Hattab menjelaskan, ay, yakni kedudukan itu tidak akan sama kedudukan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mau beramal soleh dengan kedudukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan juga kedudukan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Itu tidak sama di sisi Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia pun kedudukannya berbeda, sangat berbeda, apalagi kedudukan di akhirat. Kama qala ta'ala am hasibal ladzina istarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Am hasibal ladzina istarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan mereka menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman? Nah, ini menjadi jawaban daripada pelajaran yang kemarin, bahwasanya banyak orang yang tamanna, berharap, berangan-angan mendapatkan ampunan Allah, tapi tidak melakukan ketaatan.
tapi tidak melakukan beramal soleh. Kami akan menjadikan mereka apa? Karena apa? Karena mereka berangan-angan, Allah Maha Pengampun kok, pasti aku beriman, pasti diampuni kan sama Allah Subhanahu wa taala. Am hasibal ladzina istarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah mereka menyangka bahwa kami menjadikan mereka seperti sama dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Sama, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Artinya hidupnya pun berbeda, matinya pun berbeda. Hidupnya di dunia berbeda, matinya pun akan menjadi berbeda. Hidupnya di dunia, hidupnya di akhirat akan memiliki kedudukan yang sangat berbeda. Sa'a ma yahkumun. Amat buruklah apa yang mereka sangka. Nah, fa'abtala hisabuhum wa tawahhumahum wa dhamma hukmuhum bidzalika a'ni dhannahum at-taswiya bainahum wa bain ahli al-ihsan 'inda rabbihim. Allah Subhanahu wa taala menggagalkan menjawab macam-macam hanya berangan-angan kosong. Ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, tapi tidak melalui jalannya, tapi tidak mengambil kuncinya, tapi tidak melalui pintunya. Allah Subhanahu wa taala menggagalkan, fa'abtala hisabuhum wa tawahhumahum. Angan-angan mereka sudah dijawab oleh Allah, ditolak, ditentang, digagalkan. Impian mereka, impian yang kosong mereka tentang ampunan Allah, tentang surganya, dan ia mencela prasangka mereka itu, yaitu anggapan mereka bahwa mereka akan disamaratakan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Nah, ini pun harus menjadi cambuk bagi kita, ucapan kita, lisan kita, hati-hati. Makanya tadi menjadi garis bawah lagi, jangan sampai ucapan kita zinal lisan menganggap enteng bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, lalu kita menganggap gak perlu kita melakukan ketaatan, sudah pasti karena Allah akan mengampuni karena dengan kita beriman la ilaha illallah. Tapi kita mengabaikan ketaatan, mengabaikan amal soleh kepada Allah, lalu bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi cambuk bagi kita. Semoga pandangan kita, lisan kita, nafsu kita, jiwa kita, hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hakikat yang menjerumuskan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah juga menjaga kita dari semua perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dituntun menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, selalu beramal soleh, selalu melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi orang-orang wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan orang yang mendapatkan balasan yang baik, yaitu balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga keterangan ini akan menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان لما من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإن الموت بنا صلى الله عليه وسلم. الله منا ومنكم.